Sindikat elit militer barat yang dendam menjatuhkan Rods from God. Pilar tungsten seberat 12 ton dari orbit satelit rahasia langsung menuki ke arah IKN dengan kecepatan Mach 25. Mereka tertawa puas, mengira senjata kinetik murni ini mustahil dihack oleh sistem pertahanan elektronik Indonesia. Kiamat sepertinya tak terhindarkan. Tapi apa reaksi Dr. Bima Sakti di pusat komando? Ia hanya tersenyum sinis. Alih-alih mengevakuasi jutaan warga yang sedang merayakan hari kemerdekaan, ia membelah sebuah gunung rahasia di pedalaman Kalimantan dan melepaskan tembakan plasma Cakra Manggala. Dalam hitungan milidetik, senjata kiamat itu menguap jadi debu kosmik, berubah menjadi tontonan kembang api aurora terindah bagi warga yang tak sadar baru saja selamat dari kehancuran absolut. Penasaran bagaimana kejeniusan Nusantara melacak balik bunker rahasia di pegunungan Alpen dan mengakhiri kesombongan mereka selamanya? Klik subscribe sekarang dan mari saksikan lahirnya era kedikdayaan Nusantara sebagai penguasa baru bumi. 3 tahun telah berlalu sejak Perjanjian Bandung ditandatangani, sebuah momen bersejarah yang secara efektif meruntuhkan hegemoni dan dominasi industri pertahanan Barat. Di permukaan, dunia tampak bernafas lega, hidup dalam damai di bawah payung keseimbangan baru yang disebut Aliansi Perisai Garuda, sebuah koalisi pertahanan teknologi tinggi yang dipimpin secara mutlak oleh Indonesia. Namun bagi mereka yang pernah menguasai dunia, bagi mereka yang kehilangan segalanya akibat revolusi teknologi Nusantara, kedamaian ini adalah racun yang membakar kerongkongan setiap hari. Di sebuah bunker rahasia peninggalan era Perang Dingin, tersembunyi ratusan meter di bawah lapisan es dan batuan granit pegunungan Alpen Swiss, sekelompok pria berkumpul dalam udara yang dingin dan pengap. Ruangan itu hanya diterangi oleh pendaran layar monitor usang dan lampu neon yang berkedip pelan. Mereka bukan lagi jenderal resmi bintang 4 atau menteri pertahanan yang dihormati. Mereka kini hanyalah The Old Guard, sebuah sindikat bayangan yang terdiri dari mantan CEO pabrikan senjata Eropa yang perusahaannya dipaksa bangkrut, serta jenderal-jenderal faksi ekstremis NATO yang telah dipecat dengan tidak terhormat. Di antara mereka, duduk dalam keheningan yang penuh amarah, adalah sisa-sisa sekutu terdekat Sir Arthur Pembroke. Mantan CEO BAE Systems, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang menyiratkan kebencian murni, menghembuskan asap cerutannya ke udara. Ia menatap layar monitor besar di tengah meja bundar besi tersebut. Layar itu menampilkan peta topografi Ibu Kota Nusantara, IKN, yang bersinar terang benderang, sebuah kota yang menjadi lambang kekalahan mereka. Lihatlah mereka, desis sang mantan CEO, suaranya bergetar menahan dendam yang telah membusuk selama 3 tahun. Mereka telah merampas segalanya dari kita. Pabrik-pabrik kita disita, harga saham pertahanan kita hancur menjadi nol. Militer kita yang dulu ditakuti, armada kapal induk kita yang dulu menguasai samudra, kini dijadikan bahan tertawaan oleh negara yang dulu hanya dianggap sebagai pasar dunia ketiga. Kita menjadi pengemis di dunia yang dulu kita ciptakan. Seorang pria bertubuh tegap dengan bekas luka melintang di rahangnya melangkah maju dari sudut ruangan yang gelap. Ia adalah Jenderal Vance, mantan komandan tertinggi Komando Operasi Khusus Amerika Serikat. Matanya dingin, mati, layaknya seorang algojo yang telah kehilangan tuannya. "Kita kalah karena kita arogan," kata Jenderal Vance dengan suara bariton yang berat. "Kita mencoba melawan kekuatan cyber dan elektronik mereka menggunakan perangkat elektronik kita sendiri. Perisai elektromagnetik Gatot Kaca dan drone macan kumbang mereka memang terbukti kebal terhadap segala bentuk peretasan. Sistem mereka mampu menggoreng sirkuit rudal balistik antar benua kita bahkan sebelum rudal itu keluar dari atmosfer." Jenderal Vance mencondongkan tubuhnya ke atas meja komando, menatap satu persatu wajah putus asa di sekelilingnya. Tapi Dr. Bima Sakti dan para teknokrat sombong di Nusantara itu melupakan satu hal. Dalam obsesi mereka terhadap dunia digital, kecerdasan buatan, dan perang cyber, mereka melupakan hukum fisika yang paling dasar dan paling brutal di alam semesta. Pria itu membuka sebuah koper logam berwarna perak. Di dalamnya terdapat sebuah konsol peluncuran analog bergaya retro dengan saklar mekanis dan satu tombol merah besar yang dilindungi penutup kaca. Ia memasukkan kunci otorisasi dan memutarnya. Klik. Di layar utama, sebuah umpan video beresolusi rendah muncul.
Umpan itu berasal dari sebuah satelit hitam raksasa yang sudah berkarat, sisa dari proyek rahasia Star Wars era 1980-an yang sengaja dihilangkan dari semua catatan resmi PBB. Satelit itu tiba-tiba aktif kembali dari tidur panjangnya di orbit rendah bumi, Low Earth Orbit. Proyek Damocles, ucap sang komandan dengan senyum psikopat yang membuat suhu ruangan terasa semakin beku. Bukan hulu ledak nuklir, bukan senjata EMP, bukan rudal pintar berpandu laser, ini murni senjata kinetik. Hanya sebuah pilar tungsten padat bermassa luar biasa. Saat dijatuhkan dari orbit, gravitasi bumi akan menariknya turun. Ia akan menghantam titik 0 IKN dan menyapu bersih sayap fasilitas Pindad di Bandung dengan kecepatan Mach 25. General Vance mengetuk layar yang menampilkan spesifikasi silinder hitam tersebut. Daya hancurnya setara dengan bom atom taktis berkekuatan 15 kiloton, tapi tanpa radiasi. Yang paling penting, tidak ada satupun sirkuit elektronik, chip atau sistem navigasi digital di dalam pilar itu untuk digoreng oleh senjata EMP mereka. Ini adalah murni kekuatan massa dikalikan akselerasi. Ini adalah batu raksasa yang dijatuhkan dari surga. Dan batu tidak bisa dihack. Sang mantan CEO menatap tombol merah itu. Nafasnya memburu. Ini adalah tembakan terakhir mereka, kesempatan tunggal untuk meruntuhkan kerajaan baru di timur dan mengembalikan kekacauan yang menguntungkan ke dunia. Luncurkan, perintah sang mantan CEO, matanya berkilat liar oleh fanatisme yang gila. Bawa kita kembali ke puncak rantai makanan, biar Nusantara tenggelam dalam abu kesombongan digitalnya sendiri. General Vance membuka penutup kaca dan menghantam tombol merah itu dengan kepalan tangannya. Melesatnya kiamat kinetik. 300 mil di atas permukaan bumi, di dalam ruang hampa udara yang sunyi dan beku, satelit usang yang telah berorbit bak hantu selama 4 dekade itu menerima sinyal analognya. Engsel-engsel mekanisnya yang sudah tua bergerak kaku, membuka palka perutnya yang masif. Dari dalam rongga gelap satelit itu, sebuah silinder logam pekat berwarna hitam legam, terbuat dari paduan tungsten dengan kepadatan ekstrim, seberat 12 ton dan sepanjang tiang telepon, meluncur jatuh. Tanpa pendorong, tanpa sistem pemandu, hanya mengandalkan hukum tarik-menarik dasar alam semesta. Silinder maut itu mulai memasuki lapisan eksosfer. Gesekannya dengan partikel gas di atmosfer bumi yang tipis mulai menghasilkan panas. Dalam hitungan detik, saat pilar itu menembus stratosfer, kecepatannya meningkat secara eksponensial menjadi Mach 15, lalu Mach 20. Gesekan udara ekstrim menciptakan selubung plasma di sekitar pilar itu, mengubahnya menjadi proyektil merah menyala yang sangat terang, menyerupai komet buatan manusia yang membawa kiamat mutlak. Melesat lurus, membelah langit malam dengan presisi milimeter, menuju jantung ekuator, ibu kota Nusantara. Ketenangan epicentrum di malam kemerdekaan. Sementara maut meluncur dari langit dengan kecepatan 30.000 km per jam, ibu kota Nusantara di daratan bumi sedang diselimuti oleh euforia dan cahaya. Malam itu adalah malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Plaza Sumbu Kebangsaan dipenuhi oleh lautan manusia. Jutaan warga berkumpul dalam sukacita, dihiasi oleh proyeksi hologram warna-warni yang menari di udara. Ratusan kepala negara sahabat dan delegasi asing duduk di tribun kehormatan VIP, menanti dimulainya parade militer masa depan yang akan memamerkan kekuatan aliansi perisai Garuda. Suasana dipenuhi oleh gelak tawa, musik orkestra, dan kebanggaan nasional yang membuncah. Namun, ratusan meter jauh di bawah tanah Plaza Kebangsaan yang meriah itu, realitas yang sangat berbeda sedang terjadi. Di dalam Pusat Komando Pertahanan Udara Nasional IKN, sebuah ruangan futuristik raksasa yang dindingnya terbuat dari layar kaca safir dan meja hologram interaktif, alarm tiba-tiba berbunyi. Namun itu bukanlah sirine melengking berwarna merah yang memicu kepanikan dan teriakan kekacauan seperti di film-film Perang Dunia II. Itu hanyalah sebuah nada cimeh lembut dan elegan diikuti oleh perubahan warna ambien ruangan menjadi jingga redup. Itu adalah pertanda bahwa Super AI Pertahanan Nusantara, Barong, telah mendeteksi sebuah anomali kritis yang membutuhkan intervensi manusia tingkat tertinggi. Dr. Bima Sakti, pria jenius yang 3 tahun lalu membalikan keadaan dunia, yang kini telah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Teknologi Masa Depan, berdiri tegak di tengah ruangan hologram utama. Ia masih mengenakan setelan jas formal kenegaraannya yang elegan, baru saja turun dari acara di permukaan beberapa menit yang lalu untuk pengecekan sistem rutin. Wajahnya tenang, nyaris seperti pahatan es, namun matanya yang tajam memindai data yang mengalir deras di udara. Laporan Mayor,
kata Bima memecah keheningan ruangan. Nada suaranya datar, tanpa riak emosi, sebuah ketenangan yang justru terasa mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Seorang perwira operator komunikasi berbalik dari konsol kristalnya. Wajahnya sedikit pucat, namun tetap mempertahankan disiplin militernya. Pak Menteri, lapor mayor itu dengan artikulasi cepat. Satelit peringatan dini lapisan luar kita baru saja mendeteksi objek hyperkinetik masuk ke atmosfer atas. Vektor jatuhnya terkunci secara presisi. Titik tumbukan utama, sumbu kebangsaan IKN. Titik tumbukan sekunder, sayap fasilitas Pindad di Bandung. Kecepatan objek saat ini Mach 19 dan terus berakselerasi seiring tarikan gravitasi. Jari sang mayor menari di atas antarmuka holografik, memunculkan proyeksi 3D pilar tungsten yang sedang terbakar itu di tengah meja Bima. Estimasi waktu tumbukan, time to impact, 3 menit 20 detik. Objek tersebut teridentifikasi sepenuhnya solid. Tungsten murni, tidak ada sinyal elektronik, tidak ada gelombang radio. Senjata peretas EMP Gatot Kaca kita tidak akan memiliki target untuk diretas atau dilumpuhkan. Itu murni proyektil batu baja raksasa. Di saat yang sama, layar komunikasi sekunder raksasa di dinding ruangan menyala secara berurutan. Wajah-wajah tegang dari para jenderal sekutu dan menteri pertahanan dari aliansi Perisai Garuda muncul. Mereka telah menerima siaran data telemetri yang dibagikan secara otomatis oleh server IKN. Kepanikan yang nyata melanda wajah para pemimpin dunia itu. Bima, kau harus mengevakuasi presiden dan jutaan warga di alun-alun sekarang juga. Teriak Menteri Pertahanan India melalui sambungan terenkripsi yang aman. Suaranya pecah oleh kepanikan. Data satelit kami mengonfirmasi itu adalah rods from God, senjata pengeboman kinetik orbital peninggalan Perang Dingin. Bima, dengarkan aku. Tidak ada satupun sistem pertahanan udara atau rudal interceptor konvensional di dunia ini yang bisa mencegat massa padat secepat itu. Jika itu menghantam tanah, kekuatan seismiknya akan meratakan seluruh provinsimu. Di dalam ruangan komando yang suhunya mendadak terasa membeku itu, Dr. Bima Sakti tidak bergerak 1 inci pun dari posisinya. Tangannya tetap bersedekap di dada. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap lintasan vektor berwarna merah menyala yang menukik tajam menuju titik pusat IKN di proyeksi hologram. Matanya menyipit di balik kacamata pintarnya. Di dalam benaknya, triliunan kalkulasi probabilitas sedang berjalan, mencerminkan ketajaman pikiran seorang ilmuwan yang telah melampaui perhitungan manusia biasa. Mereka pikir karena kita di Nusantara ini sangat ahli dalam meretas dan mematikan mesin, kita lupa caranya menghancurkan batu mentah. Gumam Bima pelan pada dirinya sendiri. Perlahan sebuah senyum tipis, senyum khas seorang Grandmaster catur yang sudah mengetahui bahwa lawan telah masuk ke dalam perangkap yang ia siapkan sejak 20 langkah yang lalu, menghiasi wajahnya yang dingin. Bima Sakti melangkah maju ke podium komando utamanya. Ia menekan panel biometrik, memasukkan kode otorisasi VVIP absolut miliknya. Abaikan perintah evakuasi dari sekutu. Perintah Bima dengan suara yang menggema penuh otoritas di seluruh ruangan bawah tanah itu. Jangan rusak pesta rakyat dan kebahagiaan mereka di atas sana. Biarkan musik orkestra tetap mengalun. Bima menoleh, menatap operator utamanya dengan sorot mata yang menyala oleh tekad baja. Mari kita tunjukkan pada sisa-sisa pecundang barat yang bersembunyi di lubang tikus itu. Apa arti sebenarnya dari kedaulatan absolut ruang angkasa Nusantara? Bima menarik napas panjang, lalu memberikan perintah yang akan mengubah sejarah pertahanan bumi untuk selamanya. Aktifkan fasilitas Cakra Manggala di Gunung Palung. Bebaskan apinya. Di pedalaman hutan hujan tropis Kalimantan, ratusan kilometer jauhnya dari gemerlap hiruk-pikuk perayaan kemerdekaan di ibu kota Nusantara, malam berlangsung pekat dan sunyi. Hutan ini telah menjadi cagar alam yang tak tersentuh selama puluhan tahun. Setidaknya, itulah yang tertulis di peta satelit global PBB. Tidak ada yang menyadari bahwa salah satu formasi pegunungan di sana, Gunung Palung, bukanlah formasi geologis alami. Selama 3 tahun terakhir, di bawah kamuflase vegetasi lebat dan kanopi pohon ulin raksasa, sebuah rekayasa tektonik berskala masif telah dikerjakan dalam keheningan absolut oleh para insinyur militer Nusantara. Saat perintah, bebaskan apinya, dari Dr. Bima Sakti menggema di jaringan terenkripsi Komando Pusat, hutan purba itu seketika terbangun dari tidur palsunya.
tanah bergetar hebat, bukan gempa bumi tektonik, melainkan resonansi dari mesin-mesin hidrolik raksasa yang seukuran gedung bertingkat mulai bekerja serentak di bawah tanah. Burung-burung malam beterbangan panik menembus awan, sementara kawanan macan dahan dan orang utan berlarian menjauh, didorong oleh insting purba mereka yang merasakan anomali magnetik ekstrim. Puncak Gunung Palung yang tampak ditutupi oleh pepohonan rimbun tiba-tiba bergeser. Ribuan ton batu artifisial, tanah dan pohon-pohon kamuflase membelah diri menjadi dua bagian simetris yang ditarik ke sisi kiri dan kanan, membuka sebuah kawah buatan raksasa yang menganga menghadap langsung ke bintang-bintang. Dinding kawah tersebut berlapis paduan logam titanium karbon nanotube yang memancarkan pendaran biru statis. Di dasar kawah raksasa itu, sebuah struktur mekanis yang menakutkan mulai bangkit. Itu adalah instalasi cincin akselerator partikel bertingkat. Puluhan cincin magnetik raksasa yang tersusun secara vertikal menyerupai laras meriam dari masa depan. Cincin-cincin superkonduktor itu mulai berputar berlawanan arah dengan kecepatan gila, menciptakan dengungan frekuensi super rendah, infrasound, yang membuat udara di sekitarnya terdistorsi oleh panas dan gravitasi buatan. Ini bukanlah rudal balistik, ini bukanlah laser konvensional. Ini adalah proyektor plasma berenergi tinggi, High Energy Plasma Projector, bersandi Cakra Manggala, senjata pamungkas yang dibangun secara diam-diam, yang ironisnya didanai penuh secara tunai dari triliunan rupiah, keuntungan menyewakan perisai Gatot Kaca ke negara-negara Eropa dan NATO selama 3 tahun terakhir. Nusantara telah menggunakan uang para penjajah masa lalu untuk menempa pedang pemusnah yang akan mengakhiri sisa-sisa kesombongan mereka. 30 detik menuju kiamat kinetik. Di angkasa, time to impact, waktu tumbukan, 30 detik. Pilar tungsten padat seberat 12 ton itu kini telah menembus stratosfer, membelah langit malam tepat di atas ekuator Kalimantan. Tidak ada ledakan propelan yang mendorongnya, namun kecepatan jatuhnya telah mencapai angka yang tidak masuk akal. Mach 25 atau sekitar 30.000 km per jam. Pada kecepatan gila ini, hukum aerodinamika berubah menjadi mimpi buruk. Udara di depan pilar logam itu tidak sempat menyingkir. Udara itu terkompresi dengan sangat brutal hingga berubah menjadi plasma super panas. Gesekan atmosferik yang ekstrim mengubah silinder hitam legam itu menjadi bola api merah menyala yang menyilaukan. Dari permukaan bumi, ia terlihat persis seperti matahari kedua yang lahir di tengah malam, menarik garis api lurus yang membelah awan-awan hitam, siap menancap dan menghapus eksistensi IKN dari peta peradaban. Di Plaza Sumbu Kebangsaan IKN, perayaan sedang berada di puncaknya. Orkestra Simfoni Nasional sedang memainkan nada-nada megah. Jutaan warga mendongak ke atas, terkesiap penuh kekaguman melihat cahaya merah menyala yang turun dari langit. Anak-anak kecil menunjuk dengan riang, mengira itu adalah bagian dari atraksi kembang api puncak Hari Kemerdekaan, atau mungkin aksi teatrikal dari hologram satelit. Namun di tribun kehormatan VIP, pemandangan itu memicu teror absolut. Beberapa atase militer asing, perwira intelijen dari negara sekutu, dan jenderal-jenderal senior yang memahami astrofisika militer seketika memucat sepucat kertas. Mereka mengenali profil jatuh trajektori profile dari cahaya merah itu. Itu bukan kembang api, itu adalah senjata Rods from God, senjata kinetik yang mampu menghasilkan ledakan setara gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter di titik tumbukannya, cukup untuk mengubah seluruh kawasan IKN menjadi kawah vulkanik buatan. Keringat dingin mengucur deras di dahi mereka. Beberapa di antaranya bahkan sudah mulai memejamkan mata dan menggumamkan doa terakhir, sadar bahwa tidak ada pelindung baja atau bunker bawah tanah manapun yang mampu menahan massa 12 ton yang bergerak secepat meteor. Menarik pelatuk Cakra Manggala. Di kedalaman pusat komando Kohanudnas IKN, suasana begitu hening hingga detak jantung para operator bisa terdengar. Layar hologram utama memancarkan pendaran merah peringatan. Di layar samping, wajah para jenderal sekutu dari India, Jepang, dan Korea Selatan terlihat membeku dalam keputusasaan, menunggu layar itu menjadi gelap saat Nusantara hancur. Dr. Bima Sakti berdiri di podiumnya, tak bergeming sedikit pun. Matanya mengunci angka hitung mundur yang berkedip brutal di depannya. T-15 detik, T-10 detik.
kapasitor raksasa di bawah IKN, sistem reaktor biofusi yang mensuplai seluruh listrik kota, tiba-tiba mengalihkan 80% dayanya secara serentak ke jaringan kabel bawah tanah rahasia yang terhubung langsung ke Gunung Palung. Selama 3 detik, lampu-lampu di seluruh penjuru IKN meredup sekitar 5%, seolah kota itu sedang menarik nafas panjang untuk meniupkan amarahnya. Target terkunci penuh, Pak Menteri, lapor Super AI Barong melalui pelantang suara, nadanya tenang dan sintetik. Vektor tabrakan diproyeksikan pada ketinggian 80 km, kepadatan plasma maksimum. Bima Sakti menekan ibu jarinya ke pemindai biometrik peluncuran, matanya menyipit, memancarkan kedinginan sang malaikat maut bagi musuh-musuh negaranya. Eksekusi, bisik Bima, perintah yang pelan namun bergaung layaknya vonis dari dewa keadilan. Bzzz, kra. Dari kawah cakra manggala yang terbuka di tengah hutan Gunung Palung, sebuah pilar cahaya biru yang sangat pekat, setebal batang pohon beringin raksasa menembak lurus ke angkasa. Kecepatannya nyaris setara kecepatan cahaya. Pendaran sinar biru itu begitu masif dan absolut, hingga kegelapan malam di atas seluruh pulau Kalimantan seketika hancur terbakar, berubah menjadi siang bolong yang menyilaukan mata. Suara tembakannya bukanlah ledakan bom yang menggelegar, itu adalah suara robekan. Udara di atmosfer terbelah paksa, menghasilkan suara dentuman sonik frekuensi tinggi yang memekakan telinga, bagaikan langit itu sendiri sedang dikoyak menjadi 2 bagian oleh pedang cahaya raksasa. Kembang api kiamat, sublimasi sang meteor. Pilar plasma berenergi murni itu melesat ke atas, menentang gravitasi bumi. Di lapisan mesosfer, tepat pada ketinggian 80 km di atas permukaan laut, pilar biru itu berhadapan langsung secara head-on dengan pilar tungsten yang sedang jatuh membawa maut. Keduanya bertabrakan. Tidak ada ledakan nuklir, tidak ada gelombang kejut mematikan yang merambat ke bawah. Tidak ada hujan serpihan logam bersuhu ribuan derajat yang akan membakar hutan dan membahayakan penduduk bumi. Dr. Bima Sakti dan para insinyurnya telah menghitung fisika ini dengan sempurna. Suhu plasma murni yang ditembakkan oleh cakra manggala mencapai jutaan derajat Celcius, sebuah miniatur inti matahari yang ditembakkan dalam bentuk garis lurus. Saat energi plasma itu menghantam ujung pilar tungsten, logam terkuat di bumi itu bahkan tidak sempat meleleh. Dalam hitungan milidetik yang tak terukur oleh mata manusia, materi padat seberat 12 ton itu langsung mengalami sublimasi. Tungsten padat itu dipaksa berubah wujud secara instan, melewati fase cair, langsung menjadi gas ionik dan partikel debu bercahaya. Senjata kiamat kebanggaan sindikat militer barat itu diuapkan dari eksistensinya. Sisa momentum kinetik dari jatuhnya pilar itu, yang berpadu dengan hempasan energi plasma dari bawah, membuat gas ionik dan partikel debu tersebut tersebar luas di lapisan eksosfer atas, terseret oleh medan magnet bumi. Hasilnya adalah fenomena optik yang membuat nafas seluruh umat manusia terhenti. Malam itu, langit di atas Nusantara tidak tertutup awan debu maut, melainkan dipenuhi oleh pendaran cahaya yang tak tertandingi. Partikel tungsten yang menguap bereaksi dengan plasma biru menciptakan pemandangan spektakuler layaknya hujan meteor aurora raksasa. Gelombang cahaya berwarna ungu, biru neon dan debu emas berpendar berkelap-kelip menutupi langit ekuator, menari-nari seperti jubah para dewa yang ditenun dari cahaya bintang. Ancaman kiamat absolut itu telah dihapus dari kenyataan, dimanipulasi secara brilian oleh teknologi Nusantara, dan diubah menjadi kembang api kosmik terbesar dan terindah yang pernah disaksikan oleh sejarah peradaban umat manusia. Di Plaza Sumbu Kebangsaan IKN, keheningan yang sempat mencekam selama 2 detik seketika pecah. Jutaan warga bersorak-sorai dengan sangat riuh, bertepuk tangan hingga menggemakan alun-alun. Mereka mengira tontonan langit yang magis itu adalah bagian dari kejutan atraksi puncak hari kemerdekaan dari pemerintah. Kamera-kamera merekam kilauan debu emas di langit malam dengan penuh decak kagum. Mereka bersorak, tertawa dan menangis bahagia tanpa pernah menyadari bahwa mereka baru saja dalam rentang 3 menit 20 detik diselamatkan dari kiamat kinetik. Namun, di layar komunikasi pusat komando, wajah para jenderal sekutu dari India dan Eropa terlihat membeku. Rahang mereka jatuh. Mereka menyadari satu fakta baru yang lebih mengerikan dari sekedar keajaiban. Jika Nusantara bisa menguapkan meteor logam murni yang melaju di Mach 25 dalam sekejap mata, maka tidak ada satupun objek, rudal, atau pesawat di dunia ini yang bisa menyentuh wilayah udara mereka lagi. Nusantara kini adalah entitas yang tak tersentuh. Keserampakan yang membisu. Di kedalaman ratusan meter di bawah lapisan es abadi dan batuan granit pegunungan Alpen,
ruang kendali bunker rahasia era Perang Dingin itu dipenuhi oleh euforia yang memabukkan. Asap cerutu Kuba mahal mengepul tebal, bercampur dengan aroma whisky yang baru saja dituangkan ke dalam gelas-gelas kristal. Para mantan Jenderal Bintang 4, ex-direktur intelijen Barat, dan mantan CEO industri pertahanan multinasional itu sedang merayakan kemenangan yang mereka yakini sudah berada di dalam genggaman. Di layar monitor utama beresolusi tinggi yang mendominasi dinding beton ruangan itu, sebuah titik merah berkedip cepat. Titik itu adalah representasi telemetri dari Rods from God, pilar tungsten seberat 12 ton yang sedang meluncur dengan kecepatan Mach 25 menuju ekuator. 30 detik menuju tumbukan, lapor Jenderal Vance, mantan komandan pasukan khusus Amerika, dengan seringai buas yang memperlihatkan giginya. Sistem pertahanan udara mereka tidak merespons. Tidak ada rudal interceptor yang diluncurkan. Tidak ada manuver jet tempur. Mereka lumpuh total. Kiamat sudah di depan pintu mereka. Sang mantan CEO BAE Systems mengangkat gelas whisky-nya tinggi-tinggi. Mari bersulang, tuan-tuan, untuk runtuhnya kesombongan Nusantara. Besok pagi, pasar saham global akan panik dan dunia akan kembali merangkak meminta perlindungan pada baja dan mesiu kita. Gelas-gelas kristal beradu menghasilkan bunyi denting yang nyaring di dalam bunker beton berlapis timbal tersebut. Mereka menatap layar dengan mata terbelalak, menanti momen puncak ketika titik merah itu menyentuh koordinat 0 IKN. 10 detik, 5 detik, 3, 2, 1. Namun, alih-alih layar itu menampilkan kilatan putih atau data seismik dari ledakan berdaya belasan kiloton, titik merah itu lenyap, bukan meledak, lenyap begitu saja. Garis lintasan proyektil mereka terhapus dari radar, digantikan oleh pembacaan anomali suhu ekstrim yang tidak masuk akal di lapisan eksosfer, sebelum akhirnya layar kembali menunjukkan langit malam Kalimantan yang bersih dan damai. Keheningan yang mencekam dan beracun seketika turun menyelimuti ruangan bunker itu. Tawa kemenangan mereka tercekik di tenggorokan. Gelas whisky yang masih menggantung di udara perlahan diturunkan. Apa yang terjadi? Teriak sang mantan CEO. Suaranya pecah, mencengkram tepi meja baja dengan buku-buku jari memutih. Di mana proyektil kita? Apakah kamera satelit kita terganggu awan? Jenderal Vance membanting gelasnya ke lantai hingga hancur keping-keping. Ia menerjang konsol komando, jari-jarinya yang tebal mengetik komando diagnostik dengan brutal. Radar tidak rusak, sensor optik satelit berfungsi sempurna. Raung Jenderal Vance, keringat dingin mulai membasahi kerah kemejanya. Massa tungsten itu hilang. Hilang dari eksistensi. Sesuatu baru saja menembaknya dari bawah dengan suhu yang melampaui inti matahari. Proyektil kita diuapkan. Hantu di dalam mesin yang terisolasi. Sebelum otak para elit militer tua itu mampu memproses hukum fisika macam apa yang bisa menguapkan logam murni belasan ton dalam hitungan milidetik, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bunker Alpen ini dibangun di era Perang Dingin dengan protokol air-gapped absolute. Komputernya tidak terhubung ke internet publik. Dindingnya dilapisi timbal tebal untuk menahan radiasi elektromagnetik. Secara teori siber, tempat ini adalah benteng yang tidak bisa ditembus dari luar. Namun tiba-tiba, seluruh sistem pencahayaan di dalam bunker itu mati total, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan pekat selama 3 detik yang terasa seperti keabadian. Kemudian, lampu darurat menyala, bukan lampu putih, melainkan lampu stroboskopik berwarna merah darah yang berkedip menyilaukan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding beton. Klang! Sss, boom! Suara mekanis yang memekakkan telinga bergema dari koridor luar. Pintu-pintu blast door baja setebal setengah meter yang dirancang untuk menahan ledakan nuklir tiba-tiba menutup dan terkunci secara otomatis. Sistem ventilasi udara berhenti berputar, suara desisan halus terdengar saat sistem penyegelan kedap udara aktif. Mereka tidak lagi berada di dalam ruang komando. Mereka baru saja dikunci di dalam peti mati raksasa berteknologi tinggi. Sistem kita diretas, seseorang mengambil alih mainframe kita dari luar. Jerit seorang mantan direktur intelijen MI6, wajahnya pucat pasi, menekan tombol intercom yang kini hanya mengeluarkan suara statis. Mustahil, jaringan ini terisolasi. Tiba-tiba, suara dengungan pelan terdengar dari arah dinding depan. Seluruh layar monitor di ruangan itu berkedip statis secara serentak.
layar radar, layar telemetri, layar kamera keamanan, semuanya berubah menjadi lautan piksel hitam dan putih. Lalu, statis itu menyatu membentuk gambar resolusi tinggi 8K yang sangat jernih. Wajah penghukum dari ekuator. Di layar jaksa itu, muncul wajah seorang pria yang menjadi mimpi buruk mereka selama 3 tahun terakhir. Wajah pria yang sendirian meruntuhkan industri militer barat bernilai triliunan dolar. Dr. Bima Sakti. Ia tidak duduk di kursi presiden. Ia tidak memakai seragam jenderal yang dipenuhi medali kosong. Ia berdiri santai di tengah pusat komando Kohanutnas IKN yang futuristik dan terang benderang. Ia sedang merapikan lengan jas mahalnya dengan gerakan yang sangat tenang, metodis, dan mematikan. Matanya yang tajam menatap langsung menembus layar, seolah ia bisa melihat jiwa-jiwa kerdil yang sedang gemetar di dalam bunker pegunungan Alpen. Selamat malam waktu Eropa Tengah, tuan-tuan yang lebih suka bersembunyi di dalam gua, sapa Bima Sakti. Suaranya dialirkan melalui speaker bunker, terdengar sedingin es di kutub utara, namun begitu tajam hingga memotong sisa-sisa kesombongan mereka. Saya baru saja menikmati kiriman paket batu prasejarah dari kalian. Sayang sekali, saya harus membakarnya di teras depan saya. Benda itu terlalu kotor untuk masuk ke ruang tamu saya. Kau iblis! Teriak Jenderal Vance menarik pistol servisnya dari sarung di pinggangnya dan membidikannya ke arah layar dengan tangan bergetar hebat. Bagaimana kau bisa menemukan lokasi koordinat kami? Satelit kami menggunakan enkripsi kuantum yang selalu berubah setiap mikrodetik. Tidak ada yang tahu bunker ini masih beroperasi. Di layar, Bima Sakti menghentikan gerakannya merapikan jas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekat ke kamera holografiknya. Sebuah senyum sinis yang sangat tipis, senyum seorang predator puncak yang sedang bermain-main dengan mangsanya, muncul di bibirnya. Jenderal Vance yang malang, kata Bima, menggelengkan kepalanya dengan simpati yang merendahkan. Kalian adalah para tiran tua yang terjebak di abad ke-20. 3 tahun yang lalu, saat negara-negara Eropa kalian yang panik datang mengemis, berlutut meminta kami menyewakan perisai Gatot Kaca untuk melindungi instalasi vital kalian, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami, Nusantara, hanya memberikan perisai pasif? Mata mantan CEO BAE Systems terbelalak lebar. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat realitas mengerikan itu menghantuinya. Perisai itu adalah kuda Troya paling elegan dalam sejarah peradaban. Setiap router satelit, setiap kabel bawah laut, setiap menara komunikasi yang berinteraksi dengan sistem perisai Gatot Kaca di Eropa telah kami tanamkan jejak partikel kuantum atau quantum entanglement backdoor. Kalian menggunakan satelit sisa perang dingin yang berkarat untuk melempar batu, mencoba memutus koneksi internet kami. Sementara kami sudah memetakan setiap kedipan sinyal elektronik, setiap embusan nafas digital di galaksi ini. Bima Sakti menegakkan tubuhnya, auranya memancarkan dominasi yang mutlak. Bunker air gap kalian tidak terhubung ke internet, benar? Tetapi sistem pasokan udara kalian, sistem sensor seismik kalian terhubung ke jaringan listrik luar. Dan di mata AI kami, Barong, itu sudah lebih dari cukup untuk menembus tembok beton bodoh kalian. Penghakiman kiamat yang berbalik arah. Di dalam bunker, udara mulai terasa semakin tipis dan dingin. Para pria tua yang dulunya bisa memicu perang dunia hanya dengan satu panggilan telepon, kini saling memandang dengan teror yang melumpuhkan saraf motorik mereka. Mereka bukan lagi pemburu, mereka adalah tikus yang terjebak dalam perangkap baja. "Apa maumu, Bima?" teriak sang mantan direktur intelijen, suaranya melengking penuh keputusasaan. "Kau ingin uang? Kami masih punya miliaran dalam bentuk kripto. Kau ingin akses politik? Kami punya jaringan. Sebutkan hargamu, tapi buka pintu ini." Tawa Bima Sakti terdengar pelan, elegan, dan tanpa ampun. "Uang, politik. Tuan-tuan, kalian masih belum mengerti ya?" Bima menatap mereka dengan tatapan seorang dewa yang sedang menjatuhkan vonis pada makhluk fana yang berdosa. Zaman kalian membeli keselamatan dengan uang darah sudah berakhir. Zaman kalian melempar kehancuran dari atas awan dan bersembunyi di balik jas rapi sudah usai. Hari ini saya tidak sedang bernegosiasi. Saya sedang melakukan operasi pembersihan. Bima mengetukkan jarinya ke meja konsol di depannya. Tepat 30 detik sebelum pilar logam kalian hancur di langit Kalimantan,
AI kami telah mengirimkan paket data sebesar 5 terabyte langsung ke server utama Interpol, Polisi Federal Swiss, dan unit anti-teror Europol. Paket itu berisi seluruh rekaman audio dari bunker ini, data telemetri peluncuran senjata pemusnah massal kalian, dan riwayat rekening pencucian uang kalian. Mata Bima berkilat tajam seperti pedang yang baru diasah. Dengar itu, tuan-tuan? Dari luar dinding beton bunker yang tebal, sayup-sayup namun pasti, terdengar suara baling-baling helikopter taktis tingkat berat dan deru mesin kendaraan lapis baja yang mengepung pegunungan Alpen. Suara sirine polisi Swiss menggema menembus ventilasi yang terkunci, disusul oleh suara dentuman keras, suara bahan peledak C4 yang sedang dipasang di pintu masuk utama bunker. Pasukan taktis gabungan Eropa yang ironisnya kini bertindak sebagai tangan hukum di bawah komando dan intelijen mutlak dari Nusantara telah datang untuk menjemput mereka. Para raja dunia lama itu telah dijual dan dikhianati oleh sistem yang mereka buat sendiri. Dr. Bima Sakti mencondongkan wajahnya sekali lagi memenuhi seluruh layar monitor di dalam bunker itu, memberikan kalimat penutup yang akan melegenda dalam sejarah militer masa depan. Kalian mencoba membawa kiamat ke garis khatulistiwa, ucap Bima dengan nada berat yang mengguncang jiwa mereka. Sebagai balasannya, kami akan memastikan bahwa matahari tidak akan pernah lagi terbit untuk kesombongan kalian. Nikmati sisa hidup kalian di dalam sel isolasi. Layar monitor raksasa itu mati seketika, mengembalikan ruangan ke dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu strobo merah. 2 detik kemudian, boom! Pintu blast door baja seberat 10 ton itu meledak ke dalam. Asap putih pekat dan kilatan laser penanda target dari puluhan senapan serbu laras panjang menembus masuk ke dalam ruang komando. Pasukan khusus berseragam hitam merangsek masuk, berteriak memberikan perintah dalam bahasa Jerman dan Prancis. Jenderal Vance menjatuhkan senjatanya. Sang mantan CEO jatuh berlutut menutupi wajahnya yang keriput sambil menangis terseduh-seduh. Di tengah pegunungan Alpen yang dingin, eksistensi The Old Guard dihapus tanpa ampun, bukan oleh ledakan bom, melainkan oleh supremasi teknologi dari sebuah negara yang dulunya mereka remehkan. Bayangan tiran dari masa lalu telah diikat, diseret, dan dikubur dalam sejarah, membuka jalan bagi cahaya fajar baru yang bersinar dari timur. Keesokan paginya, matahari ekuator terbit dengan keanggunan yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Cahaya keemasan fajar membelah kabut tipis yang menyelimuti perbukitan Zamrud ibu kota Nusantara, IKN. Namun ada yang berbeda dengan langit pagi itu. Di lapisan stratosfer teratas, sisa-sisa partikel tungsten seberat 12 ton yang diuapkan semalam oleh Cakra Manggala masih tertahan di medan magnet bumi. Partikel supermikroskopis itu membiaskan cahaya matahari pagi, menciptakan fenomena halo atau cincin cahaya berwarna ungu dan emas yang berkilauan lembut di seluruh langit Nusantara. Dunia terbangun dalam keadaan syok total yang melumpuhkan. Jaringan berita global dari CNN, BBC, hingga Al Jazeera menyiarkan berita yang sama secara non-stop. Semalam, tanpa satupun misil balistik yang ditembakkan dari tanah, Indonesia telah memusnahkan senjata kinetik orbital tercepat yang pernah dibuat manusia, dan secara bersamaan membongkar, meretas, serta menyerahkan seluruh sindikat The Old Guard di pegunungan Alpen ke tangan polisi federal Eropa. Bukan melalui perang berdarah, melainkan melalui eksekusi algoritma dan presisi fisika plasma yang begitu absolut hingga menyerupai mukjizat. Di Plaza Sumbu Kebangsaan, jalanan utama IKN yang membentang selebar ratusan meter diapit oleh gedung-gedung berarsitektur biofilik hijau, kini telah diubah menjadi landasan pacu parade raksasa. Lebih dari 5 juta pasang mata warga berkumpul secara langsung, berdiri bahu-membahu di sepanjang jalan arteri. Sementara itu, lebih dari 4 miliar manusia di seluruh penjuru dunia menahan napas di depan layar kaca mereka. Hari ini bukan lagi sekadar perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Hari ini adalah proklamasi kedikdayaan. Hari di mana Nusantara mengambil alih kemudi peradaban bumi. Pawai kedikdayaan yang menghancurkan akal sehat.
Suara trompet sangkakala berbunyi, menggetarkan dada setiap manusia yang mendengarnya. Namun yang membuat para atasye militer asing dan kepala negara di tribun kehormatan VIP memucat bukanlah suara musiknya. Itu adalah suara ketiadaan mesin. Di saat parade militer negara-negara adidaya masa lalu dipenuhi oleh deru mesin diesel tank yang memekakan telinga dan asap knalpot yang pekat, parade militer IKN dimulai dengan kesunyian yang mengerikan. Barisan pertama yang melintas di hadapan monumen Istana Garuda bukanlah tank beroda rantai baja. Itu adalah armada Hovertank, tank menambang, kelas banteng angkasa. Kendaraan tempur raksasa seberat 60 ton itu terbuat dari paduan karbon titanium berwarna hitam matte yang menyerap gelombang radar. Mereka tidak menyentuh aspal sama sekali. Dengan mengandalkan teknologi antigravitasi magnetik kuantum, tank-tank mengerikan itu meluncur mulus, mengambang tepat 40 cm di atas permukaan jalan. Kesunyiannya saat bergerak memancarkan teror psikologis yang jauh lebih melumpuhkan daripada ribuan ledakan meriam. Senjata utamanya bukanlah meriam mesiu, melainkan proyektor railgun elektromagnetik yang mampu menembus bunker baja murni dari jarak 100 km. Di belakang armada Hovertank, melangkah presisi ribuan prajurit dari pasukan khusus Cyber Infanteri Nusantara. Mereka tidak mengenakan seragam loreng kain biasa. Tubuh mereka dibalut oleh exosuit bionik generasi ketiga, zirah mekanis ringan yang terhubung langsung dengan sistem saraf pemakainya, melipat gandakan kekuatan, kecepatan, dan refleks mereka melampaui batas biologis manusia. Senjata yang mereka pegang tidak memiliki pelongsong peluru. Itu adalah senjata directed energy atau energi terarah yang terhubung dengan super AI Barong. Dan di langit, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja menutupi matahari. Jutaan warga mendongak, bersorak histeris. Formasi rapat dari ratusan ribu drone plasma otonom macan kumbang X2 terbang menutupi langit sumbu kebangsaan. Mereka bergerak bukan sebagai individu, melainkan sebagai satu entitas cairan raksasa di angkasa, dipandu oleh telepati algoritmik yang tak bisa diretas. Formasi drone itu menyatu, menyalakan perisai energi plasmanya secara serentak, menciptakan sebuah atap energi tembus pandang berwarna biru neon yang melindungi seluruh kota dari atas. Dan begitulah sejarah bumi yang baru ditulis ulang dengan tinta biru plasma dan algoritma tanpa celah. Sebuah era telah lahir, era Pax Nusantara. Sebuah masa di mana tidak ada lagi negara adidaya atau diktator yang berani mengancam kedaulatan negara lain. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi bermoral, melainkan karena mereka tahu dengan kepastian matematis yang absolut bahwa pemberontakan apapun akan dipadamkan dalam hitungan detik. Mereka tahu bahwa di tengah hutan zamrud yang lebat di garis khatulistiwa, Sang Garuda penjaga bumi kini telah membuka matanya dan ia tidak pernah tidur. Kesombongan rantai baja, tank konvensional dan rudal balistik telah mati dikubur di gurun Sahara 3 tahun lalu saat perisai Gatot Kaca pertama kali diaktifkan. Dan semalam, sisa-sisa arogansi dewa-dewa orbit dari dunia barat telah diuapkan menjadi debu kosmik yang tak tersisa. Dr. Bima Sakti menengadah melihat pantulan cahaya emas di langit Nusantara. Mulai detik ini, Indonesia tidak lagi sekedar negara yang merdeka dari penjajahan. Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta di panggung global. Indonesia kini adalah pemegang tahta, konduktor utama dan arsitek tunggal bagi masa depan seluruh peradaban umat manusia. 48 jam setelah parade militer yang membungkam dunia, sebuah pertemuan yang akan mendikte sejarah ribuan tahun ke depan dilangsungkan. Bukan di Jenewa, bukan di markas besar PBB di New York, dan tentu saja bukan di Washington DC. Pertemuan itu diadakan di ibu kota Nusantara, di dalam ruang konferensi Cendrawasih. Ruangan itu bukanlah ruang rapat konvensional. Ia terletak di puncak menara epicentrum IKN, melayang secara harfiah 300 meter di atas kanopi hutan hujan menggunakan teknologi quantum magnetic levitation atau levitasi magnetik kuantum. Seluruh dinding, lantai, dan langit-langitnya terbuat dari smart glass transparan yang bisa membiaskan cahaya. Dari dalam, para penghuninya merasa seolah-olah sedang melayang di udara terbuka, menatap langsung ke hamparan hijau Kalimantan dan awan-awan putih yang berarak di bawah kaki mereka. Desain arsitektur ini bukan sekedar untuk estetika, ini adalah perang urat saraf atau psychological warfare yang dirancang secara matematis oleh Dr. Bima Sakti. Tujuannya satu, membuat manusia-manusia paling berkuasa di bumi merasa sekecil debu saat berhadapan dengan alam dan teknologi absolut Nusantara.
Di tengah ruangan transparan itu terdapat sebuah meja bundar dari batu obsidian hitam legam yang tidak memantulkan cahaya. Duduk di satu sisi meja itu adalah sisa-sisa pemimpin dari tatanan dunia lama, Presiden Amerika Serikat yang wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua, Perdana Menteri Inggris yang terus-menerus mengusap keringat dingin di dahinya, Presiden Prancis, dan beberapa kepala negara dari faksi aliansi Barat yang kini telah runtuh. Mereka dibawa ke Nusantara bukan dengan pesawat kepresidenan mewah mereka, melainkan dijemput oleh armada Hover Transport Nirsuara milik pasukan khusus IKN, sebuah demonstrasi bahwa wilayah udara mereka sendiri pun sudah tidak lagi aman dari jangkauan Indonesia. Mereka duduk dalam keheningan yang mencekik, tidak ada staf ahli, tidak ada penasihat militer, tidak ada pengawal pas pampres bersenjata yang menemani mereka. Mereka ditelanjangi dari segala simbol kekuasaan. Di seberang mereka, duduk dengan ketenangan absolut bak patung pualam adalah Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Dr. Bima Sakti di sebelah kanannya. Bima tidak mengenakan seragam militer penuh medali hari ini. Ia hanya mengenakan setelan kemeja batik sutra berwarna gelap dengan motif semen romo yang melambangkan kepemimpinan dan kebijaksanaan alam semesta. Penandatanganan piagam kedaulatan mutlak. Di atas meja obsidian itu melayang sebuah dokumen proyeksi holografik berwarna biru terang. Itu adalah Piagam Nusantara. Dokumen itu tidak setebal perjanjian internasional pada umumnya, melainkan hanya terdiri dari 3 pasal utama yang sangat lugas, kejam bagi yang kalah, namun menyelamatkan bagi umat manusia. Tuan-tuan, suara Presiden Republik Indonesia memecah keheningan. Suaranya tenang, kebapakan, namun mengandung ketegasan baja yang tidak bisa ditawar. Dunia telah menderita terlalu lama oleh siklus perang tak berkesudahan yang didanai oleh industri militer kalian. Kejadian 3 malam lalu, jatuhnya proyektil tungsten dari orbit, adalah bukti terakhir bahwa kebebasan bertindak kalian telah menjadi ancaman eksistensial bagi bumi. Presiden mengisyaratkan Bima Sakti untuk mengambil alih. Bima Sakti menatap satu persatu mata para pemimpin dunia itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membalas tatapannya lebih dari 2 detik. Mata Bima adalah lubang hitam yang menyedot sisa-sisa ego mereka. Pasal pertama Piagam Nusantara, kata Bima Sakti, suaranya datar dan sedingin es, mengisi seluruh ruangan melalui konduksi akustik terarah. Pembubaran permanen dan pelucutan senjata total bagi seluruh aliansi militer multinasional yang ada, termasuk NATO. Seluruh hulu ledak nuklir kalian, kapal selam balistik, dan satelit militer orbital akan dinonaktifkan dan diambil alih oleh Super AI Barong kami dalam waktu 24 jam setelah tanda tangan ini. Presiden Amerika Serikat memukul meja dengan kepalan tangannya, sebuah sisa-sisa keberanian dari negara adidaya yang sedang sekarat. Ini kegilaan, teriak Presiden Amerika, urat lehernya menonjol. Kau meminta kami menyerahkan kedaulatan absolut pertahanan nasional kami kepada sebuah algoritma komputer di Asia Tenggara. Kami tidak akan pernah menyerahkan kode peluncuran nuklir kami. Senat tidak akan mengizinkannya. Bima Sakti bahkan tidak berkedip. Ia menekan satu tombol virtual di udara. Seketika, di tengah meja bundar itu, muncul puluhan proyeksi layar kecil. Layar-layar itu menampilkan ruang kendali silo nuklir di Montana, pusat komando kapal selam kelas Trident di Samudra Pasifik, dan layar peluncuran di fasilitas militer rahasia Eropa. Namun semua layar di fasilitas militer asing itu menunjukkan satu hal yang sama, logo Garuda Plasma berwarna biru yang menyala terang, dengan tulisan System Override, Nusantara. Para jenderal Amerika dan Eropa di layar itu tampak panik, mencoba meretas balik sistem mereka sendiri, namun terkunci sepenuhnya. Tuan Presiden, ucap Bima dengan nada berbisik yang menghentikan detak jantung sang Presiden Amerika. Saya tidak sedang meminta kode peluncuran Anda, saya sedang memberitahu Anda bahwa kode itu sudah tidak relevan. AI Barong telah mengambil alih seluruh infrastruktur nuklir global pada pukul 4 pagi tadi. Ridal-ridal kebanggaan Anda tidak akan pernah bisa diluncurkan, bahkan jika Anda memohon padanya. Piagam ini bukan negosiasi, ini adalah formalitas penyerahan diri untuk menyelamatkan wajah Anda di depan rakyat Anda sendiri. Keheningan kembali turun, kali ini jauh lebih absolut. Perdana Menteri Inggris menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa negaranya dan seluruh Barat telah kehilangan taringnya. Mereka telah dikalahkan tanpa satu pun peluru tajam ditembakkan. Teknologi cyber kuantum Nusantara telah melampaui konsep perang konvensional. Mereka membunuh kemampuan musuh untuk melawan sebelum peperangan itu sendiri sempat dimulai.
Satu persatu, dengan tangan bergetar dan kebanggaan yang hancur lebur menjadi debu, para pemimpin dunia lama itu memindai biometrik mereka pada hologram piagam Nusantara. Tidak ada lagi veto, tidak ada lagi Dewan Keamanan. Tatanan dunia baru telah resmi lahir dengan epicentrum rotasinya berpusat di garis Khatulistiwa. Menuju singularitas, evolusi peradaban tipe 1. Setelah sidik jari digital terakhir terekam, suasana di ruang transparan itu berubah. Lampu ruangan meredup, dinding kaca smart glass yang tadinya transparan tiba-tiba berubah menjadi pekat, menutupi pemandangan awan, mengubah ruangan itu menjadi ruang proyeksi kosmik 360 derajat. Tiba-tiba, mereka tidak lagi merasa berada di atas langit Kalimantan. Mereka merasa seolah-olah sedang mengambang di luar angkasa, menatap matahari yang terbakar terang di kejauhan, dikelilingi oleh bintang-bintang Bima Sakti. Para mantan pemimpin dunia itu tersentak, melihat ke sekeliling dengan bingung. Bima Sakti berdiri dari kursinya. Ia melangkah ke tengah ruangan, tepat di tengah proyeksi tata surya yang menakjubkan itu. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa Nusantara menghancurkan hegemoni kalian? Kata Bima, suaranya kini tidak lagi mengancam, melainkan memancarkan visi filosofis yang luar biasa besar, visi yang melampaui konflik petty antar manusia. Kalian pikir ini adalah balas dendam kolonialisme masa lalu, atau ambisi teritorial layaknya kaisar-kaisar kuno? Kalian salah. Bima menggerakkan tangannya. Proyeksi bumi membesar, menampilkan data polusi, penipisan sumber daya alam dan perubahan iklim ekstrim yang diakibatkan oleh revolusi industri yang rakus. Selama 3 abad terakhir, kalian memimpin bumi dengan keserakahan. Kalian menambang, membakar, dan saling membunuh demi minyak bumi dan logam langka. Kalian menghalangi evolusi umat manusia hanya karena kalian ingin mempertahankan grafik keuntungan kuartalan perusahaan senjata kalian. Bumi sedang sekarat dan ras manusia terjebak di planet ini sebagai peradaban tipe 0 yang menyedihkan. Bima menatap matahari virtual yang menyilaukan di depannya. Matanya memantulkan cahaya bintang. Untuk bisa bertahan hidup dari kepunahan kosmik, umat manusia harus bersatu di bawah satu komando logis. Kita harus berevolusi menjadi peradaban Kardashev tipe 1, sebuah peradaban yang mampu mengendalikan seluruh energi planetnya. Dan untuk mencapai itu, saya harus mencabut gigi-gigi taring kalian terlebih dahulu. Bima menjentikan jarinya. Proyeksi tata surya berubah drastis. Dari titik ibu kota Nusantara, jutaan titik cahaya meluncur ke orbit bumi, lalu terus melesat mendekati matahari. Titik-titik cahaya itu terbentang, membesar, dan saling terhubung membentuk cermin surya raksasa, jaringan satelit energi bermassa raksasa yang perlahan mulai menyelimuti sebagian wajah matahari. Itu adalah Dyson Swarm, sebuah mega struktur fiksi ilmiah yang selama ini dianggap mustahil. Presiden Prancis berdiri, mulutnya terbuka lebar tanpa sanggup bersuara. Ia menunjuk ke arah proyeksi itu dengan tangan gemetar. Itu adalah Dyson Swarm. Kau ingin memanen energi matahari secara langsung. Proyek Surya Majapahit, koreksi Bima Sakti dengan tenang. Bahan baku dari pilar tungsten yang coba kalian jatuhkan ke kotak kami semalam telah kami kumpulkan kembali di eksosfer dan sedang direplikasi oleh nanobot otonom kami di orbit. Dalam waktu kurang dari 12 tahun, kita akan memiliki pasokan energi murni yang tak terbatas untuk seluruh bumi. Bima menoleh ke arah para pemimpin yang kini menyadari betapa sempitnya pemikiran mereka selama ini. Dengan energi tak terbatas ini, kelaparan global akan dihapus. Perang memperebutkan ladang minyak akan menjadi sejarah purba yang ditertawakan anak cucu kita. Kami akan melakukan terraforming pada gurun-gurun tandus. Kami akan membangun elevator luar angkasa di titik ekuator Papua. Kami tidak akan lagi menunduk melihat batas negara. Kami akan menengadah menatap galaksi. Tahta di antara bintang-bintang. Ruang proyeksi itu perlahan memudar, mengembalikan dinding kaca transparan dan cahaya matahari pagi Kalimantan yang hangat. Ruangan itu kembali melayang di atas ibu kota Nusantara yang hijau, hidup dan damai. Para pemimpin dunia itu duduk kembali ke kursi mereka. Tubuh mereka lemas tanpa tenaga. Ego mereka, geopolitik mereka, angkatan bersenjata mereka, semuanya terasa sangat kerdil, sangat remeh di hadapan visi kosmik yang baru saja dipaparkan di hadapan mereka. Mereka bukan lagi pemimpin, mereka kini hanyalah saksi bisu dari transisi ras manusia.
Dr. Bima Sakti merapikan jasnya, menatap ke arah garis cakrawala di mana langit biru bertemu dengan rimbunnya hutan Zamarut. Piagam Nusantara telah ditandatangani, ucap Bima Sakti sebagai kalimat penutup yang akan bergema selama ribuan tahun. Zaman manusia saling memangsa telah berakhir. Silahkan kembali ke negara kalian masing-masing dan beritahu rakyat kalian bahwa besok di bawah panji Garuda kita akan mulai membangun jalan raya menuju bintang-bintang. Di bawah mereka, ibu kota Nusantara berdenyut dengan kehidupan. Kapsul-kapsul maglev meluncur tanpa suara, drone-drone plasma berpatroli dengan damai, dan jutaan orang bekerja dalam harmoni yang sempurna antara alam dan silikon. Nusantara tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari kiamat, Nusantara baru saja memaksa seluruh planet bumi untuk melangkah maju, berevolusi, dan mengambil tahta sejatinya di hamparan luas alam semesta. Fajar Pax Nusantara telah benar-benar tiba, dan cahayanya tidak akan pernah redup. Makam para dewa kiamat masa lalu. Tepat 365 hari setelah penandatanganan Piagam Nusantara di atas langit Kalimantan, wajah bumi telah berubah secara drastis, absolut, dan tak dapat diubah kembali. Janji pelucutan senjata yang diikrarkan oleh Dr. Bima Sakti bukan sekadar retorika diplomatik. Itu adalah eksekusi matematis yang dijalankan dengan presisi algoritma yang tidak mengenal ampun maupun kompromi. Di sebuah fasilitas silo nuklir bawah tanah yang sangat dirahasiakan di gurun Montana, Amerika Serikat, keheningan yang mencekam menggantikan deru mesin militer yang biasanya bising. Fasilitas itu kini tidak lagi dijaga oleh tentara berseragam loreng dengan senapan serbu, melainkan diawasi oleh ribuan drone Sentinel otonom berlogo Garuda Plasma yang melayang tanpa suara di udara. Di dalam perut bumi, sebuah rudal balistik antar benua ICBM kelas Minuteman III, senjata kiamat yang dulunya menjadi kebanggaan dan simbol hegemoni Barat, kini tak lebih dari sebuah artefak sejarah yang menyedihkan. Tiba-tiba, palka silo raksasa itu bergeser terbuka. Sinar matahari gurun menyinari moncong rudal yang dicat putih tersebut. Dari langit, sebuah awan biru yang berpendar turun perlahan memasuki silo. Itu bukanlah gas, melainkan jutaan nanobot, robot berukuran molekuler pembongkar yang dikendalikan secara langsung oleh Super AI Barong dari pusat data di IKN. Dalam hitungan menit, awan nanobot itu menyelimuti seluruh badan rudal. Logam titanium, kabel sirkuit, dan sistem navigasi rudal itu mulai terurai. Mereka tidak dihancurkan dengan ledakan, melainkan dimakan dan dibongkar pada tingkat atom. Inti plutonium yang mematikan di dalam hulu ledak nuklir tersebut diekstraksi dengan tingkat kehati-hatian kuantum, diisolasi ke dalam kapsul penahan medan magnet, untuk kemudian diubah menjadi isotop medis guna menyembuhkan jutaan penderita kanker di seluruh dunia. Dari balik jeruji kaca sel tahanan berkeamanan maksimum di Den Haag, mantan Jenderal Vance dan para anggota The Old Guard menyaksikan proses pelucutan senjata itu melalui siaran langsung global. Mereka menatap layar dengan mata kosong, menyadari bahwa senjata yang selama puluhan tahun mereka gunakan untuk mengintimidasi negara-negara dunia ketiga, kini didaur ulang menjadi baterai untuk rumah sakit sipil dan panti asuhan. Kekuatan militer konvensional bumi telah resmi dimatikan. Tidak ada lagi pemicu perang. Singa-singa tua itu telah kehilangan taring dan cakar mereka secara permanen, dipaksa melihat dunia bergerak maju tanpa membutuhkan mereka lagi. Menara biak, benang laba-laba menuju surga. Sementara masa lalu dibongkar di barat, masa depan sedang dirakit di ufuk timur. Jauh dari gemerlap ibu kota Nusantara, di Pulau Karangbiak, Papua, sebuah proyek rekayasa megastruktur terbesar dalam sejarah peradaban ras manusia sedang memasuki tahap akhir penyelesaiannya. Proyek itu bersandi Pilar Angkasa Nusantara. Dr. Bima Sakti dengan rambut yang kini mulai dihiasi uban, namun dengan mata yang menyala lebih terang dari sebelumnya, berdiri di anjungan observasi stasiun pangkalan atau base station di Biak. Stasiun itu adalah sebuah kota metropolitan mandiri yang dibangun di atas laut, memadukan arsitektur futuristik dengan ukiran motif asmat bercahaya yang menceritakan harmoni antara manusia, leluhur, dan alam semesta. Namun yang membuat semua orang menahan nafas bukanlah stasiunnya, melainkan apa yang tumbuh dari tengah-tengah stasiun tersebut. Sebuah menara yang terbuat dari jalinan karbon nanotub dan biografin murni, material yang 100 kali lebih kuat dari baja namun seringan kapas, menjulang tegak lurus menembus awan. Menara itu tidak memiliki ujung yang terlihat oleh mata manusia. Ia terus membentang, menembus stratosfer, mesosfer, eksosfer, hingga sejauh 36.000 km ke orbit geostasioner bumi. Ini adalah elevator luar angkasa fungsional pertama di dunia. Ketegangan kabel utama berada pada tingkat optimal, Pak Menteri.
Lapor seorang insinyur muda asli Papua, lulusan terbaik dari Institut Kuantum Nusantara. Jari-jarinya menari di atas layar antarmuka holografik. Anomali cuaca di lapisan stratosfer telah dinetralkan oleh perisai plasma pasif. Elevator siap untuk pelayaran perdananya. Bima Sakti mengangguk pelan. Ia menengadah, menatap kabel hitam yang berkilau tertimpa sinar matahari tropis itu. Selama ribuan tahun, umat manusia membuang jutaan ton bahan bakar fosil dan mencemari atmosfer hanya untuk melawan gravitasi bumi menggunakan roket yang berisik dan tidak efisien. Gumam Bima, suaranya dipenuhi kekaguman yang langka. Hari ini, kita tidak lagi melawan gravitasi. Kita mendakinya, selangkah demi selangkah, seperti menaiki anak tangga menuju rumah kita yang sebenarnya. Cahaya Majapahit yang menyembuhkan bumi. Di ujung lain dari elevator luar angkasa itu, di orbit geostasioner, sebuah stasiun terminal antariksa raksasa berbentuk teratai mekar telah beroperasi penuh. Dari stasiun terminal inilah, proyek Surya Majapahit dikendalikan. Selama setahun terakhir, jutaan drone fabrikasi telah merajut serpihan material dari asteroid dan puing-puing satelit militer lama menjadi sebuah jaringan cermin surya, Dyson Swarm skala awal, yang mengelilingi titik orbit bumi. Jaringan ini memanen 100% radiasi matahari murni di ruang hampa, lalu mengirimkannya kembali ke bumi dalam bentuk tembakan gelombang mikro terfokus ke stasiun-stasiun penerima atau rektenas yang tersebar di seluruh ekuator. Dampak dari energi gratis dan tak terbatas ini terhadap geopolitik bumi sangatlah brutal bagi sistem kapitalisme kuno, namun merupakan surga bagi ras manusia. Tanpa kelangkaan energi, ekonomi global yang berbasis pada perebutan ladang minyak dan batu bara hancur dengan sendirinya. Uang kehilangan dominasinya. Algoritma distribusi sumber daya mengambil alih. Di layar monitor observasi biak, Bima melihat laporan live dari seluruh penjuru dunia. Mesin-mesin desalinasi raksasa bertenaga microwave dari orbit memompa jutaan liter air tawar segar ke gurun Sahara, mengubah padang pasir yang mematikan itu menjadi padang rumput hijau yang subur. Terraforming. Reaktor-reaktor biokimia membersihkan polusi mikroplastik dari Samudra Pasifik hanya dalam hitungan minggu. Bumi, yang selama 3 abad terakhir dicekik oleh revolusi industri yang rakus, kini sedang disembuhkan secara paksa oleh teknologi Nusantara. Umat manusia perlahan bertransisi secara definitif menjadi peradaban Kardashev tipe 1, peradaban yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan seluruh energi yang tersedia di planet asalnya. Peluncuran tanpa asap dan api. Waktu peluncuran T-2 menit, suara AI Barong menggema di seluruh stasiun biak dan disiarkan secara langsung ke setiap perangkat digital di bumi. Tidak ada lagi rahasia. Semua umat manusia diundang untuk menyaksikan hari di mana mereka secara resmi menjadi spesies antar planet. Di tengah stasiun pangkalan, sebuah wahana antariksa raksasa berbentuk silinder aerodinamis yang elegan, diberi nama KN, Kapal Nusantara Palapa, telah menambatkan dirinya pada rel elektromagnetik elevator. Wahana itu tidak memiliki tangki bahan bakar cair yang masif. Ia tidak memiliki pendorong roket. Di dalamnya, 500 pionir dari seluruh dunia, ilmuwan, insinyur, biolog, dan filsuf yang kini berada di bawah komando eksplorasi IKN, duduk dengan tenang, bersiap untuk perjalanan ke stasiun orbit bulan pertama dan selanjutnya, Mars. Sistem penahan magnetik dilepaskan. Inisiasi akselerasi linier. Berbeda dengan peluncuran roket NASA atau SpaceX di masa lalu yang diwarnai oleh gemuruh api yang memekakkan telinga dan kepulan asap racun yang menutupi langit, peluncuran KN Palapa berlangsung dalam kesunyian yang magis. Medan magnet superkonduktor aktif. Wahana seberat 2000 ton itu terangkat perlahan tanpa suara gesekan sedikit pun. Detik berikutnya, ia melesat naik menyusuri kabel elevator dengan kecepatan yang terus berakselerasi secara eksponensial, didorong oleh gelombang elektromagnetik dari bawah. Wahana itu meluncur membelah langit biru Papua seperti seberkas cahaya perak, meninggalkan bumi tanpa meninggalkan satupun jejak emisi karbon. Hanya desir angin yang menyapu lautan biak yang menandakan kepergiannya. Sorak-sorai meledak tidak hanya di biak atau di IKN, melainkan di setiap sudut bumi. Manusia dari berbagai ras dan benua menangis haru melihat kapal itu menembus stratosfer dengan begitu damai dan elegan. Dendam, perang, dan perbatasan negara terasa sangat sepele, tertinggal jauh di bawah bersama gravitasi bumi. Warisan sang penjaga Katulistiwa.
Di anjungan observasi, Dr. Bima Sakti tetap berdiri tegap hingga titik perak KN Palapa lenyap di balik birunya langit batas angkasa. Seorang perwakilan dari PBB yang kini telah direstrukturisasi di bawah Piagam Nusantara mendekati Bima. Pak Menteri, Anda berhasil. Anda bukan hanya menyelamatkan negara ini dari ancaman, Anda baru saja menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat keserakahan mereka sendiri. Bima Sakti perlahan memalingkan wajahnya dari langit, menatap hamparan Laut Pasifik yang damai. Saya tidak menyelamatkan siapapun, Tuan, jawab Bima dengan kerendahan hati seorang ilmuwan sejati. Saya hanya memecahkan sebuah persamaan matematika yang selama ini diabaikan oleh dunia barat, bahwa kekuatan absolut tidak diciptakan dengan menguasai manusia lain, melainkan dengan memahami dan menyelaraskan diri kita bersama alam semesta. Bima Sakti menyentuh ukiran kayu asmat di pagar pembatas anjungan itu. Nusantara tidak dibangun untuk menjadi kekaisaran baru yang menindas. Nusantara dibangun untuk menjadi fondasi landasan pacu. Hari ini, Sang Garuda telah terbang meninggalkan sarangnya di bumi. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa cahaya dari ekuator ini akan terus membimbing mereka sejauh apapun mereka menjelajah kegelapan galaksi. Malam pun perlahan turun menyelimuti Pulau Papua. Namun langit tidak lagi gelap. Kabel elevator luar angkasa itu memancarkan pendaran bioluminescence berwarna biru lembut, membentang lurus seperti pedang cahaya yang menghubungkan bumi dengan bintang-bintang. Di atas sana, jaringan cermin surya Majapahit berkedip pelan layaknya rasi bintang baru ciptaan manusia. Di bawah panji Pax Nusantara, ras manusia akhirnya berhenti melihat ke tanah untuk memperebutkan debu, dan mulai menengadah ke langit untuk mengklaim tempat sejadi mereka di keabadian kosmos. Fajar peradaban baru tidak hanya menyingsing, ia telah mencapai puncaknya.